Kalau misalkan teman-teman sambil kerja nggak terlalu bisa mantau, terus Nggak bisa. baru turun 5-10% stres, ada baiknya di blue chip aja, di big bank saja gitu. Iya, iya, Itu lebih lebih nyantai juga lebih jadi nyantai, lebih investmentnya. aman. Betul, karena naik agresif, turun juga agresif gitu. Iya, iya, Jangan betul. lupa resikonya Nah, gitu. Turun juga cepat kalau misalkan yang naiknya cepat, turun cepat lah iya, iya. Ya gitu. sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang kalau mungkin gua sama Ko Yudi emang tiap hari kita di market kita liatin chart, liatin bid over segala macam, kita trading itu mungkin memang Iya, akhirnya goalsnya kita berbeda ya goal sama ketimbang yang mungkin yang teman-teman yang masih kerja, masih betul, kantoran, punya bisnis gitu. Iya kan bener. betul, Nah, betul. kalau Ko Yudi nemu pakemnya itu gimana sih tuh caranya? Akhirnya jadi tahu, Eh oh ini loh goal gue yang sesuai sama sama diri gue gitu, sama harus profetis gue coba lah. harus Harus coba, cobain sih pada akhirnya kan. Kalau nggak cobain kita nggak tahu. nggak pernah. Misalkan awal-awal paling gampang tuh ya ngecek aja kita happy-nya gimana. Misalkan kayak aku invest misalkan awal-awal di Big Bang gitu cuan tapi nggak happy tapi nggak happy happy banget gitu. Karena Nah, menurut aku kayaknya bisa lebih nih sebenarnya. Nah, dari situ ya udah aku makanya mulai bergeser ke yang second liner gituan dan hmm, ya lebih happy gitu. lebih Kenapa? Karena happy. ya sekali lagi sesuai sama tujuan investasinya ya. Balik lagi ke profil resiko masing-masing. Kalau misalkan pengennya yang let's say moderat atau ya 10% atau 20% setahun ya Beli eh, blue chip. beli blue chip atau misalkan beli kayak tadi Singapura. PTBA yang Ya, dividennya gede dividen itu yang gede. tinggal tinggal pokoknya beli lagi turun di bawah harga tiap tahun dapat dividen gede ya nggak apa-apa gitu tinggal tinggal merem aja pokoknya kalau Ma- dapat dividen gede aja tiap tahun ya nggak masalah balik lagi kan sesuai sama profil resiko masing-masing ada yang bisa seperti itu ada yang nggak suka juga pengennya nggak suka trading juga. gitu ya kan balik lagi ke tujuan masing-masing ada yang malah yang teman-teman kita misalkan yang scalping semua boro-boro nyimpen mungkin tiap sore udah bersih nggak ada porto malah Udah bersih, ya, ya, ya. gitu udah bersih tiap hari ya cari aja ya rame ya balik lagi sesuai sama profil resiko masing-masing sih nggak semua orang kan sama makanya marketnya kita dinamis gitu kalau semua Ya, ya. orang misalkan buy and hold nggak ada yang scalping nggak ada tradernya nggak naik juga harganya nggak gerak Ya percuma juga. nggak Percuma gerak juga. gitu karena bosen Betul, betul. Iya, iya iya. Oh, jadi sambil nyari. Tapi ya, kayaknya hampir semua orang begitu ya. Akhirnya iya seiring kita trading sambil belajar, terus belajar dari kesalahan, betul akhirnya nemu, oh ini kayaknya gue yang cocok cocok sama di kita sini gitu ya, gue cocok di sini. betul. Itu sampai tahun keberapa kok ngeset goalnya, oke gue targetnya misalkan mungkin 50% Porto setahun gitu. Itu sampai ke tahun berapa kok? Bisa sampai, oke tahun tahun depan gue bakal set goals nih. Maksudnya gimana? Kan pasti kan dari awal kan kita masih Ah, nyari pakem segala macam kok. Nah, ah, sampai ke tahun berapa tuh Koyudi akhirnya bisa nentuin, oke, tahun depan tuh gue punya target growth Porto gue itu katakan 50% gitu. Mulai ngeset mungkin goalsnya itu udah apa tahun udah ketiga dari ya. awal? Tahun ketiga ya? Enggak. Oh, Karena dari tahun awal nggak muluk-muluk cari profit sebenarnya. uh, Yang penting belajar, mengerti, nggak rugi aja udah bagus. Boro-boro itu mikirin untung sebenarnya. wah itu Itu susah loh kok di tahun pertama punya mindset kayak gitu eh, kan susah kan? iya, karena kalau buat aku masuk market eh, pilihannya masuk kalau istilahnya kalau kita mau berenang belajar berenang nyemplung sekalian atau jangan masuk sekalian. Ya, Kalau mau nyemplung, belajar yang bener. Kalau enggak, mending jangan. Karena kalau yang setengah-setengah, kalau menurut ya, aku di sini sayang tempatnya. Mendingan kalau setengah-setengah, mending beli reksadana aja lah. reksadana Lebih lebih suruh orang yang lebih ngurusin wise aja. menurut aku. Ya suruh orang aja yang profesional urusin, tidur tenang, nggak pusing. Daripada tiap hari stres gitu kan, niatin porto naik turun stres. Mending titipin aja di MI udah beres nggak pusing gitu. Makanya sekali lagi, kenali dulu profil resikonya sih. Oke, nah, oke, tadi itu soal growth. Nah, sekarang kalau dikaitin sama perubahan sektoral, itu
Ko Yudi dari awal belajarnya kayak gimana kok? Maksudnya in the end kan nyambung nih untuk buat growth itu kan gue mesti ngerti perubahan sektoral, perubahan minggu ini nih ini sektor ini yang main nih, terus akhirnya lanjut lagi pindah ke sektor yang lain, atau mungkin bulan ini sektor ini masih main, terus akhirnya in the end pindah. Itu gimana belajarnya? Sebenarnya kalau berbicara sektoral yang maunya mainnya panjang, pada akhirnya harus ngerti belajar fundamental. Kita harus belajar top down analisis, ada perubahan sentimen apa, itu pasti akan berubah ke sektor tertentu pasti. Misalkan kayak sekarang apa ya, misalkan dolar naik tinggi, misalkan sekarang udah berapa dolar, 16 6 kali ya, apa berapa 15,6. Aku nggak hari ini 15,4 hari ini. Hari ini turun 15,4 turun ya, 15,4. Kemarin sempat kayaknya 15,7 ya. Nah, itu kan kita perhatiin bahwa kalau dolar naik terus biasa stabil di 13, 14, tiba-tiba mulai naik nih, udah mau sampai 16, bahkan 17 misalkan. Itu kan pasti punya impact gitu kan. Nah, kita harus tahu impact-nya buat yang eksportir good, yang importir bad gitu kan. Maka kita lihat perusahaan yang kita mau invest, mereka banyak ekspor apa banyak impor. Mereka menggunakan bahan baku lokal apa impor kayak gitu. Itu penting juga untuk kita memproyeksikan kurang lebih mereka punya net profit bisa growth apa turun. Gitu. Atau misalkan contoh sekarang misalkan kayak kemarin harga minyak terdorong karena batu bara naik, minyak naik, turunan minyak salah satunya CPO gitu kan. CPO naik harganya, efeknya apa nih kira-kira? Berarti kita lihat semua pabrik gitu ya, produsen yang pakai bahan-bahannya dari CPO, karena cost mereka naik, pertanyaannya harga jual bisa naik nggak? Kalau harga jual nggak bisa naik, berarti net profit mereka turun karena CGS-nya mereka naik. Nah, itu sebenarnya hal-hal simple sebenarnya yang teman-teman bisa lihat juga nih. Atau misalkan kayak suku bunga naik, biasanya kalau suku bunga naik yang punya hutang berat, lalu properti biasanya slowing karena agak berat nih kayak gini-gini. Tapi kalau misalkan bunga kreditnya jadi tinggi, tapi kalau misalkan bunganya turun, maka si properti ini juga bisa jadi bergairah banget. Maka sebenarnya semuanya saling berkaitan nih teman-teman. Kalau misalkan kita bisa perhatiin dari makronya, top down analisisnya, kita bisa kurang lebih lihat sektoralnya kayaknya bisa kemana nih tahun depan. Atau misalkan yang teman-teman bisa perhatiin juga tentang RAPBN sih sebenarnya. Misalkan pemerintah tahun depan fokusnya kemana nih? Misalkan seperti tahun 2015 ya, kan konstruksi semua gitu ya, konstruksi semua, pembangunan semua. Itu ya kita ngikutin gitu. Tema makronya semua orang ke sana, ya kita ngikut aja. Atau misalkan kayak kemarin di 2020 yang lagi apa ya? Ya kita memang kayak pedagang di pasar tradisional sih. Kita lihat yang lagi rame, momentumnya apa ya kita ikut gitu ya. Misalkan yang lagi mau musim nih, misalkan apa ya? Misalkan buah naga, buah duren, misalkan musangking, misalkan. Ya kelihatan udah mau musim, ya kita mulai cari stok banyak biar bisa jual ketika harganya mulai rame di market. Sama kayak misalkan kita di saham, misalkan kita lihat misalkan dari tiap tahun, misalkan tiap Desember nih biasanya selalu batu bara sama oil naik. Ya udah, kita bulan sebelum kita kumpulin. Kita kumpulin dulu. Nanti udah harganya naik ya kita tinggal jual. Atau misalkan dekat-dekat Imlek biasanya barang-barang kayak CPO gitu-gitu semua pada naik. Gitu. Jadi kita udah kelihatan tuh tema-temanya. Jadi itu yang umum lah ya, yang umum. Tapi kalau misalkan yang nggak umum, yang nggak umum, misalkan kayak kemarin-kemarin apa ya, misalkan tiba-tiba atau berapa tahun lalu sempat EV. Itu kan nikel ya, Antam, Inco itu naiknya gila-gilaan. Terus tiba-tiba ada ada mau merger. Cerita ini memang agak nggak terlalu sektoral ya, tapi lebih fokus satu bank gitu ya. Dia ada mau merger beberapa bank ya, atau ada merger and acquisition, itu harga pasti naik. Atau misalkan ada tema kecil lain, misalkan kayak tahun lalu nilai modal inti bank harus naik ke 2 triliun. Semua bank kecil
ikut semua naik. Tahun ini memang harus naiknya ke 3 triliun, tapi mulai kan kelihatan ada yang right issue apa segala macam. Cuman memang secara price nggak segila tahun lalu ya, tahun lalu ya. nggak segila tahun lalu memang kita lihat. Tapi tema-tema ini kita bisa lihat sih untuk kita jadian kurang lebih apa ya, kayak keran yang bisa kita lihat. Kalau tiba-tiba misalkan harganya mulai bergerak, mulai ramai, ya kita tinggal ngikut aja langsung. Kalau misalkan nggak mau mengakumulasi duluan, karena kadang kita akumulasi dulu belum tentu jalan. Kalau misalkan teman-teman tipenya nggak sabar, belinya pas belok aja, pas belok beli, pas belok beli lebih cepat. Memang harga lebih mahal, tapi langsung jalan. Lebih cepat jalan. Gitu. Ya, Jadi plus minus tergantung sama profil resiko teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengennya udah nggak turun lagi ya, teman-teman carinya yang udah turun di bawah. Misalkan contoh ya, misalkan kayak konstruksi misalkan, ini kan masih pada di bawah nih, penurunan rata-rata terbatas semua nih. Jadi kalau buat yang sabar, ya boleh kumpulin di bawah, tapi untuk upset lebih gede dibandingin nanti yang belinya pada belok-belok di atas. Nah, tapi ya waktunya panjang, karena masih sideways dan akumulasi di bawah. Maka teman-teman juga harus kenal itu. Teman-teman senangnya gimana? Senang waktu sideways biar aman tapi lama nggak apa-apa, atau lebih senang langsung naik tapi lebih beresiko? Karena kalau misalkan tiba-tiba nggak naik, false break langsung turun, ya teman-teman ya lebih beresiko. Makanya teman-teman juga perlu tahu karakter juga sih. Teman-teman tahu siklusnya, tahu kurang lebih rotasiannya. Karakter teman-teman juga menentukan teman-teman masuknya di mana nih. Gitu. Karena nggak semua orang bisa dengan satu metode yang sama. Karena ya tadi profilnya beda. Bahkan kayaknya tiap orang pasti nggak akan sama ya, misalkan gue berguru sama Ko Yudi nih, tetap pasti gue ikutin nih Ko Yudi plek-plekan, tetap pasti in the end ada pasti perbedaan beda. Kan? Iya pasti beda kan. Bisa. Nggak pernah ada yang sama, benar-benar sama. That's why nggak bisa. That's why kita semestinya kita mengenal diri kita banget gitu ya, kok biar jadi tahu, oh style gue segini, gue tipe yang cocoknya main di saham-saham beginian, kayaknya gue kurang cocok, atau gue mungkin belum bisa mainnya di mungkin yang lebih high risk gitu-gitu. Even kayak tapi setuju nggak kok? Tapi misalkan sekarang satu orang ini belum bisa main di high risk, tapi kalau dia rajin latihan dalam porsi kecil, kemudian porsinya mulai dinaik-naikin, in the end dia akan bisa juga trading di practice makes perfect, tapi problemnya adalah menurut aku psikologi juga menjadi satu hal lain. Jadi teknik atau latihan ini memang bisa dibentuk dan dibangun, tapi pada akhirnya kalau kerasa misalkan kita mules gitu perutnya atau nggak bisa tidur, jangan dipaksain terus. Karena istilahnya itu udah dikasih alarm alami buat kita bahwa itu nggak cocok sama kita. Maka cari yang nyaman. Gitu. Kalau misalkan udah kerasa nggak bisa tidur, udah mulai mules, nggak enak makan, ya pokoknya kerasa nggak enak, berarti memang nggak cocok, jangan dipaksain di sana. Cari yang lebih cocok, entah size-nya belum cocok, entah metodenya belum cocok, entah apa tuh, entahlah. Tapi teman-teman harus cek gitu. Kayaknya bukan kayaknya, tapi nggak akan pernah berhenti ya belajar di market ya. Pasti terus-terusan yes. gitu. Aku sampai hari ini masih belajar terus sih. Masih banyak hal yang menurut aku tuh nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan ditanya atau misalkan dianggap aku ngerti segala, enggak juga gitu. Aku ketemu teman, ketemu siapa di market, aku juga pengen belajar dari pengalaman mereka. Kenapa? Karena tiap orang punya perjalanannya beda-beda, dan kita bisa belajar dari pengalamannya mereka gitu. Oh, mereka ngalaminnya gini. Poin tertentu ada yang bisa kita ambil, kita adaptasiin, ya nggak apa-apa, bagus dong, nggak ada masalah ya. Sekali lagi, cari yang cocok sama kita. Dan menurut aku memang market ini dinamis ya, tiap tahun juga berbeda gitu. Ada kadang ya contoh simpelnya, misalkan teman-teman senang beli buy on break misalkan, ada momen ketika semua beli buy on break itu gagal.
nggak jalan. nggak jalan Momen sama sekarang nggak sekali. kok. Momen sekarang ya. Iya kan?